Pasien bilangnya kamu bahaya, nanti ikut masuk temen kalian yang 5 gitu. Tapi ya, ayo jujur lah bila kalau memang merasa teman-teman ini tidak melakukan pembunuhan itu atau yang diduga pembunuhan itu, katakan jujur bahwa Jadi mereka tuh sebenarnya udah tahu ya dari dulu kalau 5 terpidana itu memang tidak bersalah ya. Dan mungkin lebih baiknya ya si AF, ADD, Kapi, Red Pasren semuanya harus dihadirkan ya. Ini mantap kayaknya, baku hantam sekalian aja ya. Halo, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini seperti biasa. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, masih di kasus Pina Cirebon ya. Dan di sini ada saksi fakta Pram Teguh mengaku saat BAP di tahun 2016 silam mereka diarahkan bahkan ditakut-takuti sama penyidik ya, agar bilang bahwa mereka tidak tidur di rumah Pak RT Pasren. Jika tidak, mereka akan dimasukkan ke penjara seperti 5 terpidana lain. Teguh sebenarnya sudah berusaha mengatakan yang sebenarnya saat di persidangan 2016 kemarin ya silam, tapi saat Teguh menjelaskan selalu di-stop oleh hakim dan dengan alasan sudah melenceng dari BAP awal. Ini buat Pasren dan Kapi harus melihat ini ya. Oke, kita langsung cek videonya. Polisi Pernah di Polsek Talun. di Polsek Talun. Iya. Masih ingat apa yang dilakukan pemeriksaan pada saat itu? Ya, jadi diarahkan Teguh kalau tidur di rumah RT kontrakan Pak RT Pasien bilangnya kamu bahaya, nanti ikut masuk temen kalian yang 5 gitu. Maksudnya diarahkan itu apakah jawabannya diminta oleh mereka menjawab seperti yang diinginkan? Ya, jadi seolah-olah Teguh tuh jangan tidur di rumah RT Pasien, kontrakan Pak RT Pasien. Maksudnya minta agar mengatakan bahwa tidak tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27. Iya. Terus minta dikatakan tidur di mana pada saat itu? Atau Ya, berada di tempat mana? di pas Teguh jawabnya ya jadi tetap kayak gitu, cuman ya ditakutin nanti masuk sama yang 5, jadi Teguh pulang ke rumah Pram. Itu di Polres Cirebon atau di Polda pertama dipanggil? di Polsek Talun, Polsek Talun. Oh, iya, Polsek Talun dulu ya. Polsek Talun, Polsek atau Polres? Polsek. Ditanya apa di sana? Ditanyain apa, Pram? Ya kayak ditanyain gitu apa mengenai tanggal 27 Agustus 2016 tuh Pak. Kamu lagi apa, keadaan kamunya di mana, bilangnya gitu. Ya Pram ceritain Ya. Terus penyidik bilang kalau kamu tidur di situ bahaya, nanti kamu bisa kebawa-bawa sama yang 5 itu gitu. Teguh aja bilangnya tidur di rumah kamu, dia bilangnya kayak gitu. Siapa yang ngomong begitu, Pram? Penyidiknya. Penyidik. Iya. Kamu tahu itu penyidik dia pakai seragam apa nggak pakai seragam? Nggak pakai sih. Nggak pakai seragam. Kamu ketika ditanyain di depannya ada meja, depan meja dia duduk Iya. kayak begitu ya? Iya. Kamu hafal siapa namanya? Nggak tahu namanya. Nggak tahu. Kamu tahu itu orangnya Polsek atau Polres? Bilangnya mah dari Polda katanya. Bilangnya dari Polda. Iya. Oh, tapi di tempat periksanya di Polsek Lalu Talun. Diperiksa kira-kira jam berapa itu? Jadi mereka tuh sebenarnya udah tahu ya dari dulu kalau 5 terpidana itu memang tidak bersalah ya. Dan mungkin lebih baiknya ya si AF, ADD, Kapi, Red Pasren semuanya harus dihadirkan ya. Ini mantap kayaknya, baku hantam sekalian aja ya. Oke, kita lanjut. Siang, malam, pagi? malam sih, Jam? ya lewat Isya Pak. Lewat Isya ya. Dipanggil suruh datang, dijemput atau dikasih surat? Dijemput. Kalian berempat langsung atau sendiri-sendiri? Beda-beda. Teguh sama Udin. Kalau Pram sama Kapi sama Pak Pasren. mereka di tempatnya sama di Polsek. Iya. Ditanya. Iya. Terus kalian ceritakan benar malam itu yang pertama ya. Kalian ceritakan benar bahwa nginep di Pak Pasren apa segala macam. Pertama Iya. cerita begitu. Iya. Nah, terus ada ditakutin Iya. oleh penyidik bahwa akan terseret. Iya. Ya kan? Terus sesudah ditakutin yang merubah ceritanya mengikuti itu diarahkan atau bagaimana jalan ceritanya? Ya kalau Pram mah bilang tidur di rumah di kontrakan Pak Pasren tuh
bahaya je, Teguh aja bilangnya tidur di rumah kamu je, udah je tidur di rumah aja je biar aman, biar nggak kebawa-bawa. Kata siapa? Kata penyidiknya. Ah, Terus Pram kan ngerasa takut pak, masih 17 tahun, terus ya Pram iyain aja pak. oke. Waktu di Oh, jadi seperti itu guys ya awalnya. Jadi memang mereka itu sangat ketakutan ya karena tidak tahu apa-apa ya, mereka ya tidak secara langsung ya ikut alur ceritanya ya. Ini benar-benar skenario yang sangat luar biasa ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya mereka juga ini benar-benar kasus ini terang benderang. Sebenarnya kasus ini sudah terang benderang ya kalau mengikuti dari awal. Cuman yang buta itu aduh ini parah nih, benar-benar parah ya. Dan mudah-mudahan sidang PK ini dikabulkan ya, dan si Aep, Rudiana ataupun yang berkecimpung atau melakukan tindak pidana mudah-mudahan bisa terseret semuanya ya. persidangan tahun 2016, Iya. ya hadir nggak? Teguh hadir. Hadir. Yang hadir siapa aja? Pram sama Udin. Kalau Okta tidak hadir ya? Oke. Hadir ya? Hadir diperiksa seperti kayak gini. Sini. Nah, terus Cuman ya suruh jelasin ke apa di depan hakim gitu. Ah. Terus ya itu udah kayak gitu aja. apa yang kamu jelasin? Ya jelasin yang sebenarnya malah di stop sama hakimnya. Kamu udah apa melewati apa udah lebar kemana-mana dari BAP gitu. Jadi semuanya itu udah satu paket ya, jaksa, hakim gitu kan, penyidik sama yang buat skenario tuh RT Pasren sama si Kapi tuh memang ini udah satu paket ya, sama si Aep sama Dede ya. Dan alhamdulillah Dede udah mengakui kesalahannya ya, dan Liga Akbar ya. Sekarang tinggal nunggu si Pasren sama si Kapi aja ya, yang harus jujur itu kan. Itu saya ingat Teguh. Jadi waktu di persidangan tahun 2016 kamu mencoba menjelaskan keterangan kamu adalah yang sebenarnya berbeda dengan yang BAP. di BAP di Polsek Talun. Iya. Ya, kamu ingin menyatakan bahwa kamu Ingin tidur bersama dengan Iya. teman-teman kamu yang lain, ada Iya. 10 orang. Tapi ketika kamu baru jelasin, diberhentikan. diberhentikan. Dia berhentikan siapa? Ya yang di tengah saya ingat Teguh. Oh, ketua majelis. Iya. Apa katanya? Ya udah melenceng dari BAP saya ingat Teguh. Oke, yang lain? Yang hadir di sidang? Udin dan Pram sama? Yang apa yang kamu jelaskan? Kalau Prama pas di persidangan 2016 jawabnya tidur di rumah kontrakan Pak RT. Berbeda berarti dengan yang BAP yang kamu Iya. bikin di Polsek Talun. Iya. Oke, kalau Udin? Yang sama, yang seperti itu. Sama. Sama. Berarti kalian waktu di sidang tahun 2016 di depan muka sidang itu sebenarnya sudah berusaha menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 kalian tidur di rumah kontrakannya Pak Pasren. Iya. Ya, Betul? betul. Tapi hanya di stop. Sama dialami. Mungkin enggak. Enggak. Teguh, kamu cerita. Cerita. Terus apa majelis? Cuma Pram salahnya kan harusnya habis beli nasi kuning balik lagi ke rumah Hadi. Itu Pram pas di persidangan habis beli nasi kuning langsung baliknya ke kontrakan Pak RT. Oh, itu dianggap tidak cocok, tidak klop gitu. Atau gimana? Iya kayaknya. Ya Nah, harusnya terus sesuai kamu BAP memberikan ya. keterangan itu sampai selesai di persidangan? Iya. Nggak di stop? Enggak, Pak. Nggak di stop ya? Enggak. Kamu sudah sampaikan pada malam itu kamu tidur di rumahnya Pak RT. Pak RT bersama dengan para tersangka. Oke guys, seperti itu ya kesaksian dari 4 saksi yang dulu sempat memberikan kesaksian di persidangan tahun 2016 silam ya. Di tahun 2016 silam ya, mereka mengakui bahwa mereka ini diarahkan juga sama penyidik ya. Adapun ancaman juga di sana ya untuk mereka mengikuti alur cerita dari penyidik ya. Dan ini benar-benar sekarang terbuka sekali ya. Ini buat Kapi dan Pasren ya, harus benar-benar melihat video ini ya. Kalau bisa ya secepatnya harus jujur lah ya, buat apa berbohong gitu kan. Nanti juga kena batunya. Oke, di sini ada si Pasren dan Kapi wajib kena salam olahraga netizen. Ini pantas gak ya?
Kalau salam olahraga sama netizen. Oke, kita langsung tonton videonya. Play. Para terpidana tidak berada di tempat yang dituduhkan dan mereka menginap bersama. Jadi malam itu menginap bersama-sama. Ini bersama-sama di rumah Pak RT. Mas Udin juga nginap ini? Bareng. Ada Mas Okta sama Udin. Mas Udin yang udah program juga nginap dan Teguh. jadi nginap bareng-bareng semua. Bareng di kontrakan Pak RT pas. Oke, jadi yang kalau katanya dari jam 9 malam di rumah Unining, habis itu ngebar, udah lihat kan wawancara saya itu ya. Dan kemudian kafinya pulang, itu benar. Bohong, soalnya bareng terus sampai pagi di kontrakan rumah Pak RT Pasren. Ada siapa aja sih di kontrakan itu, Mas Teguh? Kalau saya ingat Teguh ya itu 5, Eka, Hadi, Jaya, Supri, Eko, Teguh, Pram, Udin, sama Okta, sama si Kapi. Kafi juga? Iya. Ini ada orang yang bertanya, apa buktinya dan sebagainya, apa yang mau dijelaskan kalau sama Mas Teguh? Ya buktinya paling ya ini si Pram, Okta, sama si Udin yang lihat bahwa Teguh tidur di situ. Kamu juga tidur di situ? Iya. Oke. Jadi kalian meyakini bersama-sama bahwa memang tidur nginap bareng pada malam itu? Nggak nyangka aja gitu mereka bisa ditangkap gitu, padahal mereka nggak ngelakuin. Kalau bisa bicara langsung kepada Kaf lewat media ini, apa yang mau Anda sampaikan kepada Kafi? Ayo Pi, jujur lah Pi lah. Kalau memang merasa teman-teman ini tidak melakukan pembunuhan itu atau yang diduga pembunuhan itu, katakan jujur bahwa kami bersama dengan 5 terpidana itu tidur di rumah kontrakan kosong itu. Ditambahkan Ya kecewa sih si KP tidak berkata sejujurnya bahwa 5 terpidana dan sama si Teguh, Okta, Pram tidur di rumah kontrakan Pak RT Pasren. Sangat kecewa, tidak mengakuinya. Oke guys, seperti itu ya kesaksian dari 4 saksi yang menyatakan bahwa mereka itu benar-benar tidur di tempatnya Pasren, dan ACKP juga ikut tidur ya. Ini benar-benar satu komplotan yang sangat luar biasa ya, dari mulai hakim, jaksa, penyidik, dan skenario juga kepalanya otak dari semua permasalahan ini ya harus benar-benar dikasih hukuman yang setimpal ya. Ini buat KP ada saran atau ucapan terakhir ya dari mereka. Buat KP seharusnya ente jujur ya, dan buat bapaknya juga harusnya jujur mumpung masih ada waktu gitu kan. Oke, apa tanggapan kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar.